Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa lisan itu amat besar bahayanya. Tidak ada orang yang bisa selamat darinya kecuali dengan diam. Oleh sebab itulah agama memuji sikap diam, bahkan menganjurkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa diam, niscaya akan selamat. Dalam sabdanya yang lain, diam adalah kebijaksanaan dan sedikit orang yang mampu melakukannya. Maksudnya, diam itu kebijaksanaan dan keteguhan. Dari Abdullah ibnu Sufyan bahwa ayahnya berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada aku tentang Islam akan sesuatu yang aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun sesudah engkau. Maka beliau berkata, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ayah Abdullah ibnu Sufyan kemudian bertanya lagi, apakah gerangan yang harus aku pelihara? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas menunjuk lisannya dengan tangannya. Uqbah ibnu Amir berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah keselamatan itu? Beliau menjawab, tahanlah lisanmu dan hendaknya rumahmu menyenangkanmu karena penuh dengan zikir-zikir, dan menangislah atas kesalahanmu karena menyesal. Diriwayatkan oleh Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa berjanji kepadaku akan menjaga apa yang ada di antara jenggot dan kumisnya, atau mulut, dan apa yang ada di antara dua kakinya, atau kemaluan, niscaya aku akan menjamin surga baginya. Dalam sabda beliau yang lain, barang siapa menghindari kejahatan kop-kopnya, zab-zabnya, dan lak-laknya, berarti ia telah menghindar dari semua kejahatan. Kop-kop adalah perut, zab-zab adalah kemaluan, dan lak-lak adalah lisan. Kebanyakan manusia akan binasa oleh ketiga syahwat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sesuatu yang paling bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berbudi pekerti mulia. Ketika beliau ditanya tentang sesuatu yang paling bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke jurang neraka, maka beliau mengatakan, dua lubang, yaitu mulut dan kemaluan. Bisa jadi yang dimaksud dengan mulut adalah bahaya lisan, sebab mulut tempatnya lisan. Bisa jadi pula yang dimaksud dengan mulut adalah perut, karena perut adalah sumbernya. Muaz ibnu Jabal berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita disiksa karena apa yang kita katakan? Maka beliau berkata, bagaimana engkau ini, wahai Ibnu Jabal? Manusia tidak dijerumuskan ke dalam neraka kecuali karena apa yang dihasilkan oleh lisan mereka.
Abdullah Ats-Tsaqafi berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, katakanlah sesuatu yang bisa kami pegang teguh." Beliau berkata, "Katakanlah, Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqomahlah." Lalu aku bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah yang paling menakutkan dan apa yang paling kau khawatirkan akan diriku?" Beliau lantas memegang lisannya sambil berkata, "Ini." Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Mu'adz pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, perbuatan apakah yang paling utama?" Beliau mengeluarkan lisannya lalu meletakkan jari-jari di atasnya. Maksudnya, perbuatan yang paling utama adalah menjaga lisan. Diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iman seorang hamba tidak akan lurus hingga hatinya lurus. Hatinya tidak akan lurus hingga lisannya lurus. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya tidak akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa ingin selamat, hendaknya membiasakan diam. Diriwayatkan dari Sa'id ibnu Jubair bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila anak cucu Adam bangun di waktu pagi, maka semua anggota tubuhnya berpesan kepada lisannya dengan berkata, takutlah kepada Allah demi kami, karena jika engkau lurus atau baik, niscaya kami juga lurus atau baik. Jika engkau bengkok atau jahat, niscaya kami juga bengkok. Ada yang meriwayatkan bahwa Umar ibnu Khattab radhiyallahu an pernah melihat Abu Bakar radhiyallahu an tengah menarik lidahnya. Lalu Umar bertanya, apa yang kau lakukan, wahai Khalifah Rasulullah? Abu Bakar menjawab, inilah yang menyeretku ke lembah kebinasaan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, segala sesuatu dari jasad ini akan melapor kepada Allah tentang lisan karena ketajamannya? Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berada di atas bukit Sofa mengumandangkan talbiyah. Lalu ia berkata, hai lisan, katakanlah yang baik, niscaya engkau akan memperoleh kemenangan. Dan diamlah dari segala kejelekan, niscaya engkau akan selamat sebelum menyesal nanti. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud, wahai Abdurrahman, apakah itu ucapanmu atau berdasarkan apa yang kau dengar? Ibnu Mas'ud menjawab, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata, sesungguhnya kesalahan anak Adam atau manusia paling banyak terdapat pada lisannya. Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa menjaga lisannya, niscaya Allah menutupi aibnya. Barang siapa menahan amarahnya, niscaya Allah melindungi dari siksanya. Barang siapa memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah menerima permohonannya. Mu'adz ibnu Jabal berkata, ya Rasulullah, berwasiatlah kepadaku. Maka beliau memberinya wasiat, sembahlah Allah,
seolah-olah engkau melihatnya. Anggaplah dirimu dalam golongan orang-orang yang mati. Jika engkau menghendaki, aku akan beritahukan kepadamu tentang sesuatu yang paling menguasaimu dari semua ini. Lalu beliau menunjuk kepada lisannya dengan tangannya. Diriwayatkan dari Sufyan ibnu Salim bahwa Rasulullah SAW berkata, "Maukah kalian aku kabarkan tentang ibadah yang paling mudah dan paling ringan bagi anggota tubuh? Yaitu diam dan berbudi pekerti mulia." Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW berkata, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata benar atau bersikap diam." Hasan berkata, "Dikatakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah memberikan rahmat kepada hamba yang berbicara lalu mendapatkan kemenangan, atau diam lalu selamat." Maksudnya, jika engkau tidak bisa berkata yang membuatmu menjadi baik, maka pilihlah diam yang membuatmu selamat. Dengan demikian, engkau mendapat rahmat dari Allah. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam, orang-orang berkata kepadanya, "Tunjukkanlah kepada kami akan perbuatan yang mengantarkan kami ke dalam surga." Nabi Isa menjawab, "Jangan bicara selama-lamanya." Mereka berkata, "Kami tidak mampu melakukan itu atau diam selamanya." Nabi Isa pun berkata, "Jika demikian, maka jangan berbicara kecuali tentang kebaikan." Nabi Sulaiman ibnu Daud berkata, "Jika ucapan adalah perak, maka diam adalah emas." Sebuah hadis diriwayatkan oleh Barra ibnu Azib. Katanya, orang Badui datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, "Tunjukkan kepada aku akan perbuatan yang mengantarkan aku ke dalam surga." Rasulullah SAW lantas berkata, "Berilah makan orang-orang yang lapar, berilah minum orang yang dahaga, perintahkanlah untuk berbuat kebaikan, dan cegahlah dari perbuatan mungkar. Jika engkau tidak sanggup, maka tahanlah lisanmu, kecuali untuk kebaikan." Rasulullah SAW bersabda, "Tahanlah lisanmu, kecuali untuk kebaikan. Dengan demikian, engkau dapat mengalahkan syaitan." Rasulullah SAW bersabda, "Allah berada di sisi lisan orang yang berbicara, maka bertakwalah orang yang mengerti apa yang ia katakan." Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kalian melihat seorang mukmin yang pendiam lagi berwibawa, maka dekatilah dia. Sesungguhnya dia akan menyampaikan hikmah kepada kalian." Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya lisan seorang mukmin itu berada di belakang hatinya. Apabila hendak mengatakan sesuatu, ia mempertimbangkan dengan hatinya, kemudian ia ucapkan dengan lisannya. Adapun lisan orang munafik itu ada di depan hatinya. Apabila ia menginginkan sesuatu, ia ucapkan dengan lisannya tanpa mempertimbangkannya dengan hati."
Nabi Isa alaihissalam berkata, ibadah itu ada 10 bagian. 9 bagian terdapat pada sikap diam, sedangkan 1 bagian terdapat pada menjauhi manusia. Maksudnya menghindari bergaul dengan orang lain untuk hal-hal yang tidak berguna, apalagi yang berdampak negatif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa banyak bicara, niscaya banyak kesalahannya. Barang siapa banyak kesalahannya, niscaya banyak dosanya. Dan barang siapa banyak dosanya, maka neraka lebih utama baginya. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu an pernah meletakkan batu kerikil di mulutnya untuk mencegah dirinya dari berkata-kata. Lalu ia menunjuk lisannya sambil berkata, inilah yang menjerumuskan aku ke lembah kenistaan. Abdullah ibnu Mas'ud berkata, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, tiada sesuatu yang lebih perlu untuk dipenjara lama-lama daripada lisan. Hasan berkata, orang yang tidak bisa menjaga lisannya berarti tidak memahami agamanya. Al-Auza'i berkata, Umar ibnu Abdul Aziz menulis surat kepada kami yang sebagian isinya adalah, barang siapa ingat mati, niscaya ia rela dengan sedikit bagian dari dunia ini. Barang siapa memperhatikan ucapannya dibanding perbuatannya, niscaya ia akan mengurangi ucapannya hanya untuk hal-hal yang bermanfaat baginya. Sebagian sahabat berkata, diam dapat mengumpulkan 2 keutamaan bagi seseorang, keselamatan dalam agamanya dan dapat mengenal temannya dengan baik. Muhammad ibnu Wasi berkata kepada Malik bin Dinar, wahai Abu Yahya, menjaga lisan itu lebih berat bagi manusia daripada menjaga uang. Yunus ibnu Ubaid berkata, setiap aku melihat orang yang lisannya baik, maka seluruh perbuatannya baik pula. Hasan berkata, sekelompok orang berbicara di sisi Muawiyah, sedangkan Al-Ahnaf ibnu Qais diam saja. Lalu Muawiyah bertanya, mengapa engkau tidak berbicara, wahai Abu Bahar? Ahnaf menjawab, jika aku berdusta, aku takut kepada Allah. Jika aku berbicara apa adanya, aku takut kepadamu. Abu Bakar ibnu Iyas berkata, 4 raja berkumpul. Mereka terdiri dari Raja India, Raja Cina, Kisra atau Raja Persia, dan Kaisar Romawi. Salah seorang dari mereka berkata, aku menyesal atas apa yang telah aku katakan, dan aku tidak menyesal atas apa yang tidak aku katakan. Raja yang lain berkata, jika aku mengucapkan kata-kata, maka kata-kata itu menguasaiku dan aku tidak mampu menguasainya. Jika aku tidak mengucapkan kata-kata itu, maka aku mampu menguasainya dan ia tidak mampu menguasai aku. Raja yang ketiga berkata, aku heran pada orang yang berbicara. Jika ucapannya itu kembali kepadanya, maka ucapan itu membahayakan dirinya. Jika tidak kembali, maka ucapan itu tidak berguna baginya. Raja yang keempat berkata, aku lebih mampu menolak apa yang tidak aku katakan daripada apa yang telah aku katakan.